Minji sangat kesal karena tidak bisa menemukan Boksu. Ia menuduh Gyeongheon dan Boksu sengaja berencana untuk menyingkirkannya, tapi Gyeongheon menyangkal. Gyeongheon bilang Minji sendiri yang melihat mereka lari bersama. Ia mengajaknya kembali ke Seoul. Minji bilang mereka tidak bisa membiarkan Boksu dan Sujong bersama. Tempat berkencan, gumam Minji. Ia terlihat terkejut dan pergi. Gyeongheon bilang itu akan menjadi tempat terakhir yang mereka lihat atau ia akan kembali ke Seoul sendiri. Boksu, kata Minji shock. Gyeongheon yang belum melihat apa yang terjadi, bertanya apa Boksu dan Sujong belum datang. Minji terlihat sangat sedih karena melihat Boksu dan Sujong berciuman. Gyeongheon akhirnya melihat mereka juga. Ia menarik Minji agar tidak melihat kejadian itu lebih lama lagi. Gyeongheon menyalahkan Boksu karena berbuat seperti itu di tempat umum, apalagi Sujong seorang guru. Minji terisak, kau menangis? Ya, menangis saja, menangislah sepuasmu. Aku ambilan tisu di mobil, kata Gyeongheon. Sebelum pergi, Gyeongheon melepaskan syalnya dan memakaikannya di leher Minji. Ia bilang syal itu 100% wool. Jangan tiup hidungmu di atasnya, kata Gyeongheon. Ah, ini gila, Yang Minji. Dia itu CEO, bukan Kang Boksu. Apa karena aku terlalu syok? Gumam Minji yang sepertinya mulai terpesona pada Gyeongheon. Di dalam mobil, Boksu mengetuk-ngetukkan jarinya di kemudi. Sedangkan, Sujong menutupi bibirnya. Suasana di antara mereka menjadi canggung pasca ciuman tadi. Kau merasa tidak nyaman? Tanya Boksu. Sujong bilang ia merasa pengap. Kupikir juga begitu, mungkin di sini udaranya belum banyak masuk. Haruskah ku buka jendela? Sujong setuju. Boksu membuka jendela dan ternyata cuaca sangat dingin, jadi ia menutupnya lagi. Ia mengajak Sujong pergi jadi Sujong harus memakai sabuk pengamannya. Boksu akan memakaikan sabuk pengaman, tapi Sujong berteriak dan akan melakukannya sendiri. Boksu mundur lagi dan suasana di antara mereka semakin canggung. Dalam perjalanan, mereka hanya diam saja. Boksu mencuri pandang lalu memberanikan diri untuk menyentuh tangan Sujong. Sujong tidak menolak, tapi ia bilang berbahaya jika menyetir hanya dengan satu tangan. Jangan khawatir, aku ini penata terbaik, the best dresser, kata Jinwo. Sujong tertawa bilang harusnya pengemudi terbaik, the best driver. Terserah, mereka tersenyum dan saling berpegangan tangan. Simran tampak menghitung belanjaan. Ia ternyata sedang melayani Seho. Saat sampai di depan rumah, Sujong menyuruh Boksu pulang, tapi Boksu tidak mau melepaskan tangannya. Sujong menarik tangannya. Boksu bilang ia harus mengecat pintu gerbang itu lagi. Boksu, jadi, hari ini, kita mulai pacaran? Sujong, apa? Boksu, bagaimana kalau mulai besok? Hei, aku ini gurumu, kata Sujong. Boksu tidak peduli dan malah mencium pipi Sujong. Selamat malam, Bu Guru. Mimpikan aku, kata Boksu. Sujong tersenyum dan akan memukulnya. Dah, kata Boksu sambil melambaikan tangannya. Seho datang. Seho mengingat dirinya yang dulu melamun sambil menatap Sujong. Ia berusaha menjernihkan pikirannya dan kembali pada bukunya. Tapi kemudian Boksu datang dan merangkulnya. Hei, oh Seho. Aku akan tanya kau sesuatu karena kau terpintar kedua di sini, kata Boksu. Seho bertanya siapa terpintar pertama. San Sujong, bodoh. Hei, ada saran untuk memberi kejutan? Aku nyaris tidak melihat senyumannya. Ia cantik tapi tidak tersenyum. Sujong menoleh dan Boksu melambaikan tangannya padanya. Belajar, kata Sujong tanpa suara. Jadi aku menyiapkan sesuatu, kata Boksu kemudian mengeluarkan sesuatu. Itu cincin mainan kali ya? Akankah ini berhasil? Seho menduga Sujong akan tersenyum jika Boksu memberikan sesuatu yang dibutuhkannya. Sesuatu yang dibutuhkannya? Tunggu, berarti aku harus memberinya makanan ringan? Seho tertawa dan ingin melihat cincinnya. Boksu melarangnya dan menyuruhnya belajar saja. Ia lalu kembali ke kursinya. Seho memperhatikan Sujong lagi. Hari sudah malam, tapi Sujong masih belajar di kelas. Ia sepertinya mengalami kesulitan. Seho datang dan memberikannya ringkasan materi yang diberikan guru privatnya karena ia mengalami kesulitan di bagian itu. Belajarlah dengan itu. Aku ada cacatan sendiri, kata Seho. Sujong membuka materi itu dan tersenyum senang. Tapi kemudian Sujong sadar bahwa ia tidak bisa berbuat seenaknya dengan menggunakan materi itu karena Seho sudah menggaji guru privatnya. Ia mengembalikan materi itu. Seho bilang itu persaingan dengan itikat baik. Seho bilang Sujong boleh mengambil materi itu, karena ia yakin berikutnya ia akan mengalahkan Sujong. Sujong tersenyum dan bilang kalau hal itu tidak akan terjadi.
Ia lalu menerima materi itu dan sangat berterima kasih. Seho sudah akan pergi, tapi ia mendengar perut Sujong berbunyi. Seho terburu-buru membelikan makanan untuk Sujong. Tapi saat kembali ke kelas, Seho malah melihat Sujong sedang makan bersama Boksu. Seho terluka, ia gagal memberikan makanan kepada Sujong lagi. Yong tampak sangat bahagia setiap kali bersama Boksu. Seho kecewa lagi, sama seperti dulu, sekarang pun ia harus melangkah pergi begitu saja. Makanan yang sudah ia belikan untuk menyenangkan Sujong pun dibuang begitu saja. Sujong masuk ke kamarnya dan melamun. Ia mengingat saat Boksu mengecup pipinya tadi. Apa dengan seragam itu dia merasa 18 tahun lagi? Apa itu ciuman pipi di umur 27? Ini belum cukup, gumamnya sambil tersipu sendiri. Sujong kemudian ingat bahwa dia adalah guru Boksu. Ia berusaha menyadarkan dirinya, tapi ia kembali tersenyum senang saat mengingat ciumannya di taman tadi. Sementara itu, Inho juga sedang senyum-senyum sendiri. Ia ternyata sedang membawa webtoon dan kadang sampai terkikik sendiri saking lucunya. Ketika pintu terbuka, ia buru-buru menutupi ponselnya dengan buku. "Nak, kau belajar lagi?" "Benar, kau harus giat belajar agar mendapat ranking 1. Sepertinya yang ibu selalu bilang, jika kau bukan pemenang, itu tidak berarti apa-apa." "Begitu juga dengan dunia ini," kata Sujung senang. "Aku akan belajar, aku akan meraih ranking 1. Aku akan belajar," kata Inho pura-pura bersemangat. Sujung bilang ia mengandalkan Inho dan mengingatkan kalau Inho adalah harapan dan cahaya keluarganya. Inho sebenarnya merasa bersalah karena terus membohongi ibunya. "Ini literatur Goryeo," kata ibunya saat melihat buku yang sedang dibaca Inho. Malam harinya, Sujung tidak bisa tidur. Ia mengingat hal yang dilihatnya di rumah Chaemin tadi. "Ini hanya kalian saja yang tahu. Simpan untuk diri kalian sendiri," kata guru privat Chaemin. Terus terang, informasi yang diberikan oleh para ibu menjadikan anak-anak mereka yang teratas. "Bukan begitu," kata seorang ibu murid. Sujung mendengar orang tua yang lain berkata, para ibu harus memimpin dan menarik anak-anak mereka dalam perlombaan. Sujung bilang mereka salah dan Inho tidak memerlukan hal semacam itu karena dia baik-baik saja sampai sekarang. "Atau aku salah?" gumamnya bimbang. Keesokan harinya, Boksu melangkah ke sekolah dengan riang gembira. Ia melihat seseorang, lalu membuka lengannya lebar-lebar dan berlari. Ia memeluk Guru Park dari belakang. "Pak Guru, hal terhebat yang dilakukan dalam hidup Bapak adalah saat Bapak sakit dan tidak bisa pergi ke Chungju." Guru Park tertawa mengejek dan tahu dari mana aroma manis itu berasal. "Ah, kurasa aku menyukai Bapak untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kata Boksu. Guru Park bertanya apakah ia bijaksana. Boksu mengacungkan jempolnya dan berterima kasih. Ia bahkan memberikan kiss bye padanya. Guru Park menyuruh Boksu pergi. Ia ikut merasa bahagia. Sama seperti Boksu, Sujong juga sangat ceria. Seho datang bersikap dingin padanya. "Ibu Guru-san, kondisimu tidak terlihat baik. Jaga dirimu, para murid akan memperhatikan," kata Seho lalu pergi. Sujong heran dengan sikapnya, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Boksu ternyata ada tidak jauh di belakang mereka. "Apa itu? Mereka bicara apa?" gumam Boksu penasaran. Di kelas, Boksu tidur sambil mendengkur. Sora mengatakan pada bahwa Sujong dan Seho datang bersama. Do-hyun bilang mereka harusnya mengambil fotonya. Sora bilang ia mendengar kalau mereka adalah sepasang kekasih saat SMA. "Apa?" kata Boksu sampai terbangun. Sora bilang dulu Sujong dan Seho terkenal sebagai murid terpintar. Ia bilang Seho menyerah pada Sujong karena cinta. "Seho, kau wanita pertama yang mengalahkanku." "Sujong, aku tahu kau sengaja mengalah. Aku juga menyukaimu." Boksu memecahkan cerita versi Sora itu. "San Sujong itu punya pacar," kata Boksu. Sora dan Do-hyun bertanya siapa pacarnya. Boksu menunjuk dirinya sendiri. Tapi kemudian membelokkannya dan berkata, "Ah, memangnya aku mau mengatakannya?" Pascal pernah berkata, "Kebenaran selalu berada di dekat kita. Namun kita tidak mendengarkannya. Jangan mencari jawaban lebih jauh, temanku." "Itu Pascal," kata Sora. Do-hyun mencibir kasihan. "Tidak apa-apa, Opa tidak perlu tahu itu. Kesejahteraan Opa berasal dari ketampanan." Boksu setuju. Sujong tidak sengaja lewat kelas dan melihat Boksu. Ia tersenyum malu. Begitu juga dengan Boksu. Sora dan Do-hyun menatapnya dengan curiga. Sujong berusaha menguasai diri. Sujong memarahi mereka karena ada di kelas padahal sedang jam olahraga. "Bu, barusan ibu dapat pacar baru?" tanya Sora. Sujong dan Boksu saling bertatapan bingung.
Sujong bertanya apa maksudnya. Bu Guru, aku tahu semuanya. Karena ibu di sekolah ini. Boksu menggeleng-geleng pelan bahwa ia tidak mengatakan apapun. Ibu bersama ketua dewan, bukan? Kalian CLBK setelah dia pulang dari luar negeri, kan? Sujong dan Boksu merasa lega karena ucapan Sora salah. Sujong bilang ia dan Seho tidak ada hubungan apa-apa. Ia melarang Sora membuat gosip dan menulis novelnya sendiri saja. Tidak bisakah kalian pacaran saja, pinta Sora. Do Hyun sudah menduga kalau Sora keliru. Hei, bisik Boksu lalu mengedipkan sebelah matanya. Sujong tersipu. Seho membaca laporan keuangan yang disiapkan Sekretaris Yun. Korupsi lebih besar dari yang kukira. Ibuku pasti sangat kaya, ujar Seho. Sekretaris Yun tersenyum dan hampir tertawa. Seho melemparkan dokumennya ke meja dan bertanya apa hal itu lucu. Kau harus bekerja dengan baik. Ibuku pandai mengelabui orang, kata Seho. Sekretaris Yun bertanya apakah akan ada sesuatu yang berbeda jika ia berada di pihak Seho. Seho tersenyum lagi dan berkata, aku terkesan. Kau memang cerdas. Senyumnya hilang lagi. Saat Sujong berjalan melewati UKS, Boksu menarik ke dalam dan mendudukkannya di kasur. Boksu juga menutup tirainya. Hai, San Sujong. Aku sebenarnya tidak mau mengatakan ini. Boksu seakan ingin membelai rambut Sujong, tapi kemudian meletakkan tangannya di bahu Sujong. Ia berkata, pagi tadi kau bicara apa dengan Oh Seho? Sujong kehabisan kata-kata. Aku tahu ini memalukan, tapi itu sungguh menggangguku. Sujong bertanya apa ia perlu melaporkan hal itu pada Boksu. Hei, kemarin itu, kita lakukan itu, kata Boksu terbata-bata. Ingat, Sujong, hanya karena ciuman itu kau bertingkah seolah kita pacaran? Boksu, kita kan berciuman dan sekarang ini kita pacaran. Sujong menarik tangannya yang dipegang Boksu dan bilang mereka tidak pernah sepakat untuk pacaran. Ia juga tidak ingat Boksu pernah mengajaknya keluar. Wah, kau ini, kata Boksu. Dr. Park melihat dari jendela UKS dan berkata, sudah kubilang jangan pacaran di UKS. Sujong dan Boksu panik. Dr. Park masuk ke UKS dan membuka tirainya. Halo, aku merawatnya karena dia sakit, kata Sujong. Bu Guru, itu obat cari pereda nyeri, kata Boksu keperihan. Sujong menjerit dan menjauh. Tolong rawat dia untukku, kata Sujong panik dan memberikan obatnya pada Guru Park. Ia lalu buru-buru pergi. Boksu meminta bantuan. Apa yang terjadi, kata Dr. Park bingung lalu membersihkan mata Boksu yang terasa perih. Dr. Park tampak terpesona dengan ketampanan Boksu. Wake up, Bu, panggil Boksu. Dr. Park sadar dan berkata, ibumu pasti sangat bangga padamu. Boksu tidak percaya Sujong tidak ingat bahwa ia sudah mengajaknya berpacaran. Guru Park datang dan menempelkan kaleng minuman dingin ke pipinya. Boksu berteriak kesal. Guru Park bertanya kenapa Boksu tidak ceria seperti tadi pagi. Guru Park memberikan satu kaleng minuman untuk Boksu. Boksu bilang mereka seperti berpacaran, padahal pacarnya yang sebenarnya tidak mengakuinya. Itu hubungan sepihak, goda Guru Park. Boksu menyangkal keras. Sujong mungkin merasa tidak nyaman berpacaran denganmu. Bapak pribadi berpikir kau harus menunggu sampai lulus. Boksu bilang ia dan Sujong sudah sama-sama dewasa. Ia juga tidak peduli jika mereka adalah guru dan murid. Aku terlalu banyak membuang waktu. Aku tidak akan ragu lagi. Aku mengharapkan dukungan dari Bapak, kata Boksu lalu berlari pergi. Guru Park hanya tersenyum karena sudah tidak terkejut lagi dengan sifat Boksu. Ia berharap Boksu berhasil. Aku benci belajar Hanja. Kenapa orang Korea perlu belajar membaca Hanja? Keluh siswa Sujong bilang puisi yang ditulisnya itu sangatlah mudah. Puisi itu ditulis oleh istri raja saat melarikan diri darinya, kemudian raja itu mengejarnya, tapi dia ditolak. Sujong melihat tidak satu pun murid yang memperhatikannya. Ia lalu mulai berjalan sambil membaca puisinya. Sejak tadi, Boksu menyembunyikan wajahnya di dalam buku. Ia mengintip saat Sujong berjalan di dekatnya. Boksu menjatuhkan sebuah kertas yang dilipat. Sujong terkejut dan langsung mengambilnya. Boksu kegirangan, tapi Yang Min memergokinya. Aku cuma menulis pesan untuknya semoga sukses, bisik Boksu. Yang Min tidak mudah percaya. Sujong mengakhiri puisinya lalu menyelipkan kertas tadi di antara lembaran bukunya. Sujong membuka kertasnya di dalam bilik toilet. Ia tersenyum-senyum sendiri. Ayo kita kencan, tulis Boksu dan menggambar petanya. Apa dia lupa? Dia tidak tahu kalau aku tidak berkencan dengan pria bodoh? Astaga, dia pikir aku akan benar-benar muncul, omelnya padahal hatinya senang. Sujung tampak berdandan. Halo, aku ibunya Kang In Ho, latihnya di depan cermin.
Ibu masuk dan sangat terkejut karena dandanan Sujung sangat berlebihan. Sujung, ibu, apa aku terlihat kaya? Ibu, aku takut kau mungkin muncul dalam mimpiku. Sujung, haha, benarkah? Apa ini berlebihan? Kupikir aku terlihat cantik. Para ibu heran bagaimana Sujung bisa salah mengira anaknya ada di kelas Ivy. Seorang ibu menyarankan agar memberitahu Sujung, tapi yang lainnya bilang ia tidak mau mencampuri urusan keluarga lain. Bagaimana ia bisa tidak tahu tentang anaknya sendiri, kata Ibu Chaemin. Dengan high heels merah dan mantel bulu, Sujung datang dan menyapa para ibu. Ia meminta maaf karena tidak pernah datang ke pertemuan orang tua dan mulai sekarang ia bisa sering dihubungi untuk berkumpul. Ia lalu memesan minum. Seorang ibu bertanya apa jurusan Sujung. Aku, jurusan sepak takraw, kata Sujung. Mereka tidak ada yang tahu tentang itu. Itu terpilih sebagai cabang olahraga resmi pada tahun 2000 oleh Festival Olahraga Nasional. Netnya ada di tengah. Dan kau hanya menggunakan kaki untuk menendang bola melewati net. Ah, biar ku perlihatkan, astaga, kata para ibu saat Sujung melakukan gerakan menendang bola agar melewati net. Para pengunjung yang lain juga terkejut. Kami mengerti. Duduklah kembali, aku dulu seorang killer, kata Sujung. Para ibu terkejut. Killer sama dengan pembunuh. Itu posisiku. Orang yang bertugas untuk menyerang disebut killer. Para ibu menghela napas lega. Ibu Chaemin bertanya pada salah satu ibu yang akan menjadi pengawas ujian keesokan harinya. Sujung terkejut karena ini pertama kali ia mendengar tentang itu. Tentu saja, kita perlu melakukan itu untuk mendapat kesempatan bicara dengan guru, kata ibu itu. Pengawas, para ibu melakukan hal semacam itu, tanya Sujung. Para ibu kehilangan kata-kata.